Jatuh hati sama dia dari awal ketemu, dan dia satu-satunya. Jangan sampai Nadia tahu tentang kontrak kamu bersama Cantika. Momen ketika Gavin dengan lantang mengumumkan gak pernah menjalin hubungan apapun dengan Nadia benar-benar menjadi titik balik yang sangat penting. Di hadapan banyak orang, Gavin menegaskan bahwa selama ini hanya keluarga Nadia yang terus berusaha mendorong rencana percodohan tersebut. Sementara dari pihaknya, Gavin mengaku gak pernah sekalipun menyetujuinya. Dari pernyataan Gavin ini muncul kesan kalau posisi, pengaruh, reputasi, hingga kekuasaan kedua keluarga sebenarnya sama kuatnya. Gak ada pihak yang bisa memaksakan kehendak karena hubungan mereka lebih berupa kesepakatan antar keluarga, dengan syarat anak-anak tetap memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Justru besar kemungkinan keluarga Nadia lah yang memiliki kepentingan lebih besar jika suatu hari Gavin benar-benar menjadi menantu mereka. Bisa jadi ya sebenarnya ayahnya Gavin sejak awal nggak ingin terlalu jauh berurusan dengan keluarga Nadia. Namun karena menjaga hubungan baik dan menghormati relasi lama, ayahnya Gavin memilih nggak menolak secara terang-terangan. Bukan berarti takut guys, melainkan hanya menjaga etika. Karena itulah sang ayahnya Gavin ini secara diam-diam sengaja memaksa Gavin untuk mencari gadis manapun untuk diperkenalkan. Bahkan si ayah sendiri yang langsung mendukung Gavin menjalani hubungan pura-pura dengan Cantika, seorang mahasiswi baru yang hanya berasal dari keluarga dokter dan gak memiliki kepentingan politik maupun bisnis dengan keluarganya. Tentu aja perintah dari sang ayah agar Gavin harus menjaga Cantika supaya kedepannya gak menjadi sasaran kemarahan Nadia. Selain itu terpenting, sandiwara tersebut gak boleh sampai terbongkar. Jika ya rahasia adanya kontrak perjanjian itu terbuka ke depan publik, bukan hanya menjadi skandal yang memalukan, tapi juga berpotensi membuat hubungan kedua keluarga berubah menjadi permusuhan terbuka. Bahkan bukan gak mungkin pada akhirnya Gavin tetap dipaksa bertunangan dengan Nadia demi menyelamatkan nama baik keluarga. Dengan beban sebesar itu di pundaknya, Gavin gak punya pilihan selain memainkan perannya dengan sempurna. Menariknya, tanpa Gavin sadari, perasaannya pada Cantika mungkin mulai ikut membimbing caranya bersikap. Itulah guys sebabnya penjelasan Gavin di hadapan semua orang terasa begitu natural, seolah-olah Gavin beneran jatuh cinta pada Cantika sejak pertemuan pertama, hingga akhirnya mereka seolah udah resmi berpacaran. Berkali-kali juga ya Gavin meminta agar nggak ada lagi yang menyebut Cantika sebagai perebut atau mengganggunya lagi. Sedangkan bagi Nadia, tentu aja setiap kalimat dari Gavin terasa seperti tamparan di hadapan banyak orang. Rasa malu yang dirasakan pastilah luar biasa. Namun saat itu Nadia hanya mampu menahan amarahnya karena semua orang jadi mengetahui bahwa dirinya memang gak pernah memiliki hak atas Gavin. Belum lagi rasa kecewa dan patah hati menyaksikan tatapan Gavin yang begitu terlihat mencintai Cantika. Sebaliknya rombongan 9 ilmu akhirnya bisa saling melempar senyum sambil ikut kebaperan. Mereka seperti sedang menyaksikan pasangan utama di drama romantis juga, seakan mereka semua yang merasa tim jagoan baru aja memenangkan perlombaan debat setelah semua tuduhan akhirnya terpatahkan. Sementara Gavin memutuskan nih gandeng tangan Cantika dan berjalan meninggalkan tempat tersebut. Dari kejauhan mereka benar-benar terlihat seperti pasangan yang saling mencintai dan siap menghadapi masa depan bersama tanpa lagi mempedulikan omongan siapapun. Begitupun dengan Nadia yang langsung memilih pergi secepatnya, mungkin nyaris berlari untuk buru-buru meninggalkan lokasi. Di belakangnya Kimi terpaksa mengikuti seakan sahabat sejati yang siap menanggung beban dan malu bersama-sama. Sayangnya penderitaan Kimi belum juga berhenti karena Nadia langsung melampiaskan emosinya dengan memerintahkan Kimi mencari cara apapun untuk membalikkan keadaan. Kimi sih sempat mencoba membantah, bahkan sempat bertekad lebih memilih cari kerja apapun lah di luar sana untuk bisa melunasi utangnya. Namun ternyata masalahnya di urusan dengan Nadia bukan sekedar utang berbentuk uang. Jadi rupanya Kimi juga memiliki utang budi yang sangat besar pada keluarga Nadia. Bisa jadi ya guys, seperti alur sinetron pada umumnya, mungkin dulu anggota keluarga Kimi pernah sakit keras, lalu keluarga Nadia membantu biaya pengobatan hingga akhirnya sembuh. Atau mungkin bahkan ada masa lalu yang lebih kelam, misalnya keluarga Kimi pernah tersandung masalah besar, lalu keluarga Nadia menggunakan pengaruh mereka untuk menutup kasus tersebut. Yang jelas utang budi apapun itu nggak bisa dibayar hanya dengan uang. Selain hal itu, Nadia pun mengancam bisa dengan mudah mencabut beasiswa kuliah Kimi, yang artinya Kimi akan kehilangan masa depannya. Tentu aja ancaman itu membuat Kimi nggak punya pilihan selain menelan semua protes dan juga rasa kesel putus asa karena mau nggak mau harus bersedia menjadi babu
ibu atau kaki tangan kejahatan Nadia tanpa batas waktu kapan berakhirnya. Tanpa mereka sadari, rupanya diam-diam Mosa memperhatikan semuanya. Mungkin aja Mosa udah mendengar seluruh percakapan itu. Mungkin nantinya informasi ini bisa menjadi kartu penting yang sewaktu-waktu dimanfaatkan Mosa. Hanya aja nih guys, cara Mosa mengamati keadaan di sekitaran hampir mirip dengan karakter Mohan. Keduanya sama-sama lebih suka menjadi pengamat daripada langsung ikut campur. Mereka memilih memahami situasi terlebih dahulu tanpa tergesa-gesa menjadi pahlawannya. Justru ya dari kebiasaan diam dan mengumpulkan informasi itulah seringkali mereka mengetahui rahasia yang gak disadari orang lain. Di lain sisi, Gavin dan Cantika udah sampai di area yang cukup sepi, pertanda sandiwara pegangan tangan udah harus diakhiri. Lucunya mereka pun malah berdebat kenapa dari awal gak pernah memberitahu kalau ternyata sama-sama kuliah di Avalon. Dari sini Gavin mulai kepikiran kalau sandiwara harus dibuat benar-benar terlihat nyata. Kalau enggak ya bakal terus muncul kejadian aneh seperti reaksi syok Cantika saat tiba-tiba melihat Gavin di sana. Meskipun dalam hati Cantika hampir depresi karena harus menjalanin kisah pacaran pertamanya tanpa saling mencintai, namun Cantika pun sadar guys kalau menghentikan sandiwara ini justru akan membuat masa kuliahnya semakin kacau dengan gosip yang akan makin luas beredar kalau mereka sekedar pura-pura atau hal lainnya. Berhubung Cantika hanyalah korban dari keadaan dan memberikan bantuan secara cuma-cuma dengan tanpa bayaran spesial pun, tentu aja Cantika merasa lebih berhak menentukan beberapa aturan tambahan yang gak merugikan dirinya. Tentu aja Gavin sadar diri guys, atau mungkin diam-diam sudah semakin kagum dengan ketegasan Cantika dan perasaan spesial yang masih dirahasiakan itu pun mungkin perlahan emang semakin besar. Hingga terjadilah momen yang bikin baper guys saat Gavin tiba-tiba sengaja mendekatkan wajahnya ke arah Cantika. Bagi Gavin semua permintaan Cantika masuk akal dan udah sepantasnya dipenuhi agar Cantika merasa lebih tenang. Tentu aja dong Cantika langsung syok dan sesaat membeku. Namun Cantika buru-buru menenangkan diri, tetap memasang wajah jutek meskipun di balik sikap dinginnya terselip senyuman kecil tanda sedikit salting. Mungkin aja Cantika senang karena semua permintaan dipenuhi tanpa bantahan, atau mungkin karena Cantika bahagia hatinya sempat berdebar. Sementara itu di rumah kontrakan, Kimi bener-bener depresi, bingung, kesel sekaligus malu. Rasanya udah gak punya jalan keluar dari semua masalah yang sedang dihadapinya. Berbagai saran dari dua sahabatnya Jihan dan Renata tetap gak mampu menenangkan pikirannya. Masalahnya Kimi gak bisa menceritakan alasannya sebenarnya. Kimi gak sanggup mengungkap soal utang budinya pada Nadia, ancaman terhadap beasiswa, hingga kenyataan bahwa sekarang ini mereka tinggal serumah dengan Cantika. Namun Jihan yang paling cepat menyusun strategi menyarankan agar Kimi sebaiknya mengaku kalau dipaksa oleh Nadia. Seenggaknya dengan begitu nanti saat ketemu dengan para adik tingkat ya Kimi gak akan sepenuhnya disalahkan. Hingga gak lama kemudian pertemuan yang menegangkan pun terjadi. Vio yang udah terlanjur emosi langsung meminta pada Kimi meminta maaf pada Cantika. Sayangnya guys, saat emosi menguasai seseorang, yang dicari seringkali hanyalah pelampiasan, bukanlah penjelasan. Maka ketika Kimi benar-benar langsung mengucapkan maaf pada Cantika tanpa membela diri sedikit pun, Vio justru semakin emosi, seolah Vio malah berharap terjadi perdebatan, tapi Kimi malah menarik diri. Sikap itu terlihat seperti tantangan di mata Vio, padahal ya tanpa Vio ketahui sebenarnya di benak dan pikiran Kimi memang udah sangat menyesali dan ingin minta maaf dengan setulus hati pada Cantika atas perbuatannya tadi. Hanya aja pikiran Kimi terlalu ruwet karena tahu permintaan maafnya gak akan mengubah apapun jika besok Nadia kembali memaksanya melakukan hal jahat lainnya pada Cantika. Setelah Kimi keluar dari rumah itu, Jihan mencoba menjelaskan ke Vio, Cantika dan Vania bahwa sebenarnya Kimi dipaksa oleh Nadia. Sayangnya guys, emosi Vio kembali gak terkendali. Bukannya mendengarkan apalagi mau memahami, yang ada Vio malah membentak Jihan dan menegaskan gak peduli apapun kesulitan Kimi, karena yang mereka ketahui Kimi udah memulai kehebohan dengan mempermalukan Cantika di kantin tadi. Tentu aja Jihan yang memang berwatak judes ya gak terima diperlakukan seperti itu. Apalagi Jihan emang sama sekali gak terlibat dalam masalah mereka dan hanya berniat menjelaskan keadaan, bukan mengajak berdebat. Akhirnya Jihan dan Renata memilih pergi dengan perasaan kesel. Sebaliknya Cantika yang sejak tadi lebih banyak diam justru mulai menganalisis semua yang baru aja terjadi. Penjelasan Jihan memang belum cukup membuatnya memahami seluruh masalah, tapi Cantika mulai merasa nih guys kalau ucapan Jihan ada benarnya. Serasa bahwa persoalan ini belum benar-benar selesai. Bahkan bisa jadi semua kekacauan yang terjadi hari ini hanyalah awal dari masalah yang jauh lebih besar.